Shalom saudara terkasih, saya Maria Semanungkalit, saya dari kelas 12 IPS 3. Saya akan berkhotbah mengenai Tuhan adalah sumber kekuatan. Sudah pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita? Jika ingin jujur, kita akan mengetahui jika dalam kesusahan dan teror bahaya apa saja, rupanya Tuhan membantu kita keluar dari segala masalah. Segala kesusahan atau membuat perlindungan diri dari macam bahaya mengancam. Sudah pasti, jika tidak, kita mustahil bertahan hidup sampai sekarang. Khotbah ini diikuti oleh ayat Alkitab 1 Samuel 22 ayat 7. Demikian pula Daud. Pengenalannya akan Allah yang diteguhkan oleh kisah hidupnya berjalan bersama Allah dituangkan dalam nyanyiannya. Nyanyian Daud dalam hal ini ialah nyanyian mengenai dilepaskannya Daud dari lawannya. Daud mencoba hitung berkat perlindungan Allah kepadanya. Pengalaman Daud dibantu oleh Tuhan yang diutarakan pada ayat yang ke-7. Yang berisi, dalam kesesakan aku berseru pada Tuhan, Dia mendengarkan suaraku dari baitnya. Nah, saudara yang terkasih, pertolongan Allah selanjutnya diuraikan sebagai perbuatan aktif lewat peristiwa alam diselamatkannya hambanya. Allah mengontrol alam ini untuk melindungi hambanya dari berbagai macam lawannya. Dia sadar bantuan Allah ke dalam dirinya semata-mata karunia. Karena itu, dia juga memberi respon karunia itu dengan mengontrol hidupnya agar terus berkenan kepadanya. Andalkan Tuhan, bukan kepada manusia. Tuhan adalah sumber pertolongan. Mazmur 34 ayat 18. Sepanjang kita di bumi ini, permasalahan akan pergumulan hidup akan selalu ada. Dan kita tidak akan pernah menghindarinya. Dalam kata lain, kita harus melawannya. Nah, pernahkah kita berpikir, kenapa permasalahan terus ada? Karena dunia ini, di mana kita tinggal saat ini, di bawah kuasa jahat. Kita bisa membacanya di ayat 1 Yohanes ayat 5 sampai 19. Kadang kita berasa tangan kita sangat kuat untuk melakukan beberapa hal. Kita berasa jika Tuhan tidak menjawab doa kita. Dalam menghadapi berbagai masalah, kita sering seperti kehilangan pengharapan dan kerap tidak tahu arah. Hati semacam ini akan mempermudah kita menempuh jalan yang keliru dan pada akhirnya membuat iman percaya kita bertambah rapuh. Tetapi kita jadi orang percaya pada Tuhan, Yesus Kristus. Bila hal itu terjadi di atas kita, sebaiknya kita masih tetap memiliki sifat tenang dan tidak boleh cemas, tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, dan tidak boleh putus asa. Karena kita mempunyai Tuhan yang mampu membantu kita dari semua kesesakan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus yakin jika Tuhan yang pegang kendalian dalam tiap kondisi, masih tetap yakin Tuhan dan mengandalkan Dia. Hampirilah Tuhan, berlutut, berdoalah kepadanya, dan serahkan segala halnya kepadanya. Kita harus yakin jika apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tentu ikut terlibat dalam menuntaskan tiap pergumulan dalam hidup kita. Dan masih tetap yakin semuanya yang terjadi seizin Tuhan, pasti datangkan kebaikan dan Dia yang mencintai kita. Saat iman percaya kita bertambah lemah, karena itu, iblis akan gampang membawa kita ke jalan yang tidak benar atau jalan yang keliru. Ketika doa yang kita berikan pada Tuhan belum dijawab, kita condong berprasangka buruk kepada Tuhan dan meremehkan kasih anugerah Tuhan yang membuat kita terus bersabar dan berharap menerima juluran dari tangannya. Saudara-saudara yang terkasih, kasih anugerah Tuhan yang kita jadikan sampai hari ini bisa menarik udara segar, pantas kita syukuri. Tidak boleh seperti beberapa orang merasa dianya terhebat, paling bertuhan, dan gemar melayani. Tetapi sikap hidupnya setiap hari malah bertolak belakang. Kita harus menjadi orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Semua orang punya masalah, semua orang punya pergumulan, tapi kita harus menyerahkannya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan punya rencana yang terbaik buat kita. Demikianlah khotbah dari saya. Sekian dan terima kasih. Untuk menutup khotbah ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami bisa merasakan kasih kehidupan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar dapat kami pedoman di dalam hidup kami. Ya Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, maupun tidak sengaja, agar rahmat-Mu tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Hanyalah doa yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih.